Langsung terfikir, ya Allah, inilah kaki yang membesarkanku ya Allah. Inilah kaki yang tersakiti karena aku. Inilah kaki yang memang menghidupiku dari lahir hingga dewasa ya Allah. Satu hal, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu, Engkau memberikan kesempatan ini dalam hidupku. Walau hanya hal sekecil itu. Ya Allah, ketika dia sakit lagi, ya Allah, aku mohon sekali lagi kepadamu ya Allah, panggillah dia, aku ikhlas. Tapi jika pun belum datang waktunya, maka cabutlah penyakit. Ketika Engkau panggil aku dahulu, siapa ya Allah yang akan menyelamatkannya ya Allah? Siapa yang akan menjawab semua keinginan-keinginannya ketika dia hidup di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang sering tanpa sadar kita lakukan. Kita sering meminta atau berbicara kepada orang lain bahwa biarlah kita sebagai anak yang pergi dahulu. Kemudian karena mungkin kita merasa kasihan dengan orang tua kita gitu. Biarlah kita yang pergi dahulu, biarlah kita yang merasakan sakit gitu. Tapi menurut saya sih harusnya tidak seperti ini sebagai seorang anak. Saya justru berpikir malah sebaliknya gitu. Saya sering bicara tuh kepada teman-teman bahwa kalau aku sih lebih memilih biarkan ibuku pergi dahulu. Namanya kita sampai ngobrol-ngobrol biasa ya. Biarkan ayahku yang pergi. Aku nanti saja belakangan. Teman-teman itu sering kadang mengatakan, "Kejam sekali kau," gitu. "Masa iya kau setega itu? Masa kau berpikir gitu?" Maka coba saya berbagi kepada teman-teman. Kita jarang mungkin berpikir bahwa apa yang akan terjadi ketika Allah, apapun yang memang, ya Allah memang bertindak sesuai dengan apapun itu ya, kita tidak bisa tebak gitu. Tapi ketika kita meminta dengan alam bawah sadar kita, itu adalah menunjukkan sebuah keinginan. Saya berpikir, kalau saya pergi dahulu, kalau saya yang duluan pergi bertemu dengan Allah, maka ya Allah, siapa yang akan mengurusnya nanti? Siapa yang akan menjadi tempat ketika dia ingin bercerita di hari tuanya? Siapa yang akan menjadi tempat ketika dia mengeluhkan sakitnya ya Allah gitu. Dia tidak memiliki tempat. Terlebih misal ada kita yang merasakan seperti saya yang jadi anak satu-satunya ya. Saya berpikir, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah. Kalaulah permohonanku bisa kau kabulkan ya Allah, maka biarlah berikanlah aku kehidupan ya Allah sebelum dia pergi. Biarlah dia pergi dahulu ya Allah. Ketika dia melihat dia kesakitan, saya punya keyakinan bahwa Allah akan mendengarkan kita. Sebagai seorang anak, pastilah ingin berbakti kepada orang tua adalah hal yang paling kita inginkan gitu. Walaupun sebenarnya tanpa sadar, apalagi ya laki-laki ya, kita cuek, kita seperti terlihat tidak peduli gitu, tapi hati kita sebenarnya sangat menyayangi. Sebagai seorang anak, pasti hal yang paling ingin terjadi adalah di mana kita bisa betul-betul berbakti kepada seorang ayah atau seorang ibu. Saya mungkin hanya berbicara seorang ibu ya, karena memang sampai hari ini saya hanya memiliki ibu. Saya sering berpikir begini, ketika rasa asik yang saya rasakan adalah di mana Allah memberikan kesempatan kepada saya gitu untuk hidup walau hanya sebatas memegang kakinya gitu. Hal ini memang pastilah sedih gitu, tapi ada hal bahagia lain di luar itu yang saya rasakan. Ketika ibu saya tuh merasakan sakit yang begitu luar biasa di kakinya, dia berkata, "Sakit kali kakiku," gitu, "sakit kali," gitu. Bahkan di pinggangnya sakit, semua sakit, dia sudah hampir tidak bisa berjalan ya. Kemudian saya coba urut pelan-pelan, urut pelan-pelan. Kemudian di situ rasa hancur sehancur-hancurnya itu terjadi. Pada saat itu ketika saya memegang kaki itu, langsung terfikir, ya Allah, inilah kaki yang membesarkanku ya Allah. Inilah kaki yang tersakiti karena aku. Inilah kaki yang memang menghidupiku dari lahir hingga dewasa ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah. Cabutlah, cabut sakitnya ya Allah. Jikalaupun kau tidak bisa cabut sakitnya, maka ikhlas ya Allah. Panggillah dia gitu. Panggillah dia. Janganlah engkau biarkan aku pergi dahulu sebelum dia pergi ya Allah. Kenapa ya Allah? Kalau sampailah aku yang dahulu pergi, siapa yang akan mengurusnya kelak di hari tuanya? Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan memikirkannya ya Allah? Kemana dia akan pergi? Aku yakin kau sangat menyayanginya sebagai seorang ibu. Ini mungkin hal yang jarang mungkin terpikir oleh kita sebagai seorang anak yang selalu menginginkan mungkin biarlah kita yang pergi dahulu. Kemudian saya mencoba menahan. Ya hancur, tapi ada kebahagiaan di balik itu, di mana saya bahagia. Allah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk walau hanya sebatas memegang kakinya, walau hanya sebatas bertanya kepadanya, sakit ya Pak? Gitu. Saya mencoba menahankan air mata pada saat itu, dan akhirnya berhenti karena saya tidak bisa menahan air mata dan keluar untuk menghabiskannya. Satu hal, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu, Engkau memberikan kesempatan ini dalam hidupku, walau hanya hal sekecil itu. Kemudian saya berpikir lagi, ya Allah, ketika dia sakit lagi, ya Allah, aku mohon sekali lagi kepadamu ya Allah, panggillah dia, aku ikhlas. Tapi jika pun belum datang waktunya, maka cabutlah penyakitnya. Sekali lagi saya berdoa, ya Allah, jangan biarkan aku yang kau panggil dahulu. Karena ketika aku yang pergi dahulu ya Allah, siapa yang akan menyelamatkannya nanti dengan doa anak yang soleh ya Allah?
Aku masih bisa berharap di mana aku yang akan menjadi anak yang soleh, yang kemudian memberikan doa untuk menyelamatkannya di akhirat nanti. Ketika engkau panggil aku dahulu, siapa ya Allah yang akan menyelamatkannya ya Allah? Siapa yang akan menjawab semua keinginan-keinginannya ketika dia hidup di dunia? Keinginan di mana ketika dia pergi, aku yang memandikannya ya Allah. Keinginan di mana dia mengatakan kepadaku, nah dari lahir engkau aku mandikan. Sekali seumur hidupku, aku memohon kepadamu, mandikanlah aku. Maka saat itulah aku berpikir, ya Allah, mudah-mudahan kesempatan itu bisa benar-benar aku rasakan. Kesempatan di mana dia kembali mengutarakan keinginannya, nak, setelah kau mandikan aku, tolonglah pakaikan aku pakaian, nak. Seperti kau pakaikan kau pakaian dari lahir sampai kau besar. Aku rawat kau, aku pakaikan pakaianmu. Hari ini satu kali saja seumur hidupku, ya Allah. Nak, pakaikan pakaianku. Maka aku berharap, ya Allah, aku yang mengkafankannya dan memakaikan pakaiannya. Setiap saat doa ini selalu aku katakan kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan dia pergi dahulu. Aku tahu, azalku memang sudah engkau tentukan. Tapi aku tahu, kau maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan segala kekuasaan yang engkau miliki, kau mampu untuk mengabulkan semua doaku, ya Allah. Kemudian, siapa kelak yang akan menopangnya ke kuburan, ya Allah? Menopangnya ke rumah akhirnya. Siapa yang akan meletakkan dia di dalam? Aku yakin semua orang akan mampu. Banyak orang yang akan bisa membantunya. Tapi pasti hal yang menjadi keinginan luar biasa itu dilakukan oleh anaknya. Aku tidak menginginkan kesempatan ini hilang, ya Allah. Aku berjanji kepadamu, ya Allah. Aku akan berusaha untuk mampu melakukan itu. Hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Yang mungkin aku tak pernah berpikir, ya Allah. Untuk bisa belajar bagaimana aku harus mengkapani dan memandikannya. Kemudian, siapa lagi, ya Allah, yang akan menyolatkannya kelak, ya Allah. Dia yang mengajari aku sholat. Dia yang meminta aku untuk sholat. Dia yang dari kecil, dari aku lahir melihatkan kepada aku bahwa dia sholat, ya Allah. Dan sekali seumur hidupnya, biarkan ya Allah, aku menyolatkannya. Sampailah di akhir, apa yang dia minta. Ya Allah, biarkan aku menjadi anak yang soleh. Bantu aku ya Allah, tunjukkan aku jalan orang yang lurus ya Allah. Yang bisa menolongnya kelak di akhiratnya nanti. Dia sakit hidup di dunia ketika membesarkanku. Dia sakit hidup di dunia, dia perjuangkan segalanya. Hanya ada satu harapan yang bisa bahagia di akhirat. Lantas kalau aku yang pergi duluan, siapa yang melakukan itu ya Allah? Aku mohon kepada memberikan kesempatan itu kepadaku. Aku berjanji, aku tidak akan sia-siakan itu. Untuk menjadi anak yang selalu mendoakannya di dalam sujud terakhirku, ya Allah. Sayangi dia sebagaimana dia menyayangi aku waktu kecil, ya Allah. Satu kali pun, satu menit, satu detik, dia tidak pernah melupa mendoakanku. Walaupun satu hari, hanya mampu satu kali aku mendoakannya, ya Allah. Walaupun mungkin tidak bisa sebanding dengan dia. Maka, aku tidak bisa berpikir bagaimana dia tanpa aku. Walaupun sebenarnya, aku yakin engkau akan menyiapkan yang terbaik untuknya sekalipun aku tiada. Sekalipun aku tak ada, aku yakin ya Allah. Tapi berikanlah kesempatan itu kepadaku. Biarkan dia merasakan kebahagiaannya di akhirat. Melihat anak yang dia besarkan menjadi anak yang soleh atau solihah. Dan aku memohon kepada Allah, ya Allah. Bantu aku, ingatkan aku di setiap aku berjalan dan melangkah ketika dia tiada nanti. Bantu aku membina rumah tanggaku untuk terus mengingat kepada orang tuaku. Ini yang tak pernah kita pikirkan. Kita berpikir, oh, biarlah aku duluan. Tapi saya rasa kesedihan itu biasa ya. Di balik kesedihan itu ya silahkan. Yang penting jangan diratapi.
Karena Rasulullah juga bersedih ketika dia kehilangan orang yang dia cintai. Rasulullah bersedih juga ketika dia kehilangan paman yang selalu melindunginya. Tapi Rasulullah tidak menyukai, Allah tidak menyukai orang yang meratapi. Campurlah kesedih, ingatlah dalam kesedihanmu ada rasa kebahagiaan yang begitu luar biasa, di mana kesempatan itu kita miliki bersama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul diberikan Allah kesempatan untuk merasakan apa yang dirasakan mungkin oleh Wais, kesempatan di mana dia betul-betul bisa berbakti kepada ibunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi anak yang benar-benar memikirkan dan menyayangi ibu di saat-saat terakhirnya, di saat akhir tuanya. Dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita. Berbakti itu bukan memberikannya harta. Berbakti bukanlah membawanya jalan kemanapun. Berbakti bukan menuruti segala keinginannya. Tapi berbakti adalah menjadi anak yang mampu menyelamatkannya dunia dan akhirat. Menjadi tempat di mana dia bisa berlindung di dunia. Dan menjadi tempat di mana dia bisa diselamatkan di akhirat. Dengan anaknya dan dengan doa anaknya yang soleh. Saya rasa juga ya, saya nggak bisa netralisir ya. Bagaimana rasa sedihnya ketika itu saya juga harus bisa mengontrol diri ya. Mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita menjadi apa yang kita inginkan dan diberikan Allah kesempatan itu. Amin. Amin ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.